Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita masih di seri pembelajaran data mining. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai algoritma clustering, yaitu algoritma suffix tree clustering, atau biasa disingkat sebagai algoritma STC. Sebagaimana kita ketahui bahwa clustering sendiri merupakan salah satu metode yang biasa digunakan dalam data mining. Agak mirip dengan metode klasifikasi, metode clustering juga adalah metode pengelompokan, ya. Hanya bedanya pada metode klasifikasi sudah ditentukan terlebih dahulu jumlah kelompoknya berapa, label dari kelompoknya apa gitu ya. Sementara pada clustering tidak ditentukan jumlah kelompok dan label dari kelompoknya apa. Baik, kita akan mulai membahas algoritma STC. Menurut Zamir dan Etzioni yang pada tahun 1998, mereka berdua menyatakan bahwa STC itu merupakan sebuah algoritma clustering yang berdasarkan pada identifikasi frase yang umum pada kelompok dokumen. Frase itu apa toh? Jadi frase dalam konteks algoritma STC itu dianggap sebagai susunan satu atau lebih kata yang terurut, ya. Dan sebuah base cluster itu didefinisikan sebagai kumpulan dokumen-dokumen yang menggunakan sebuah frase secara bersama. Oke, kita akan masuk di langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan clustering dokumen teks menggunakan algoritma STC. Langkah yang pertama adalah langkah cleaning dokumen. Langkah cleaning dokumen ini adalah langkah text pre-processing. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi pada tahapan ini teks yang tadinya adalah tidak terstruktur kita ubah menjadi teks yang lebih terstruktur, di mana dia akan melewati beberapa tahapan. Apa saja? Tahapan case folding, tahapan penghilangan stop word, ya toh, tahap normalisasi, tahap stemming dan lain sebagainya, ya. Kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Kemudian teks yang tadi kita sudah dapatkan hasil dari cleaning, maka bisa kita proses di langkah yang kedua, yaitu adalah langkah identifikasi base cluster. Dan pada tahapan ini, langkah untuk mengidentifikasi base cluster itu dilakukan menggunakan suffix tree. Tahapan identifikasi base cluster itu merupakan tahapan terpenting dalam algoritma STC. Kenapa? Karena pada tahapan inilah akan dihasilkan cluster-cluster dasar. Nah, pembentukan base cluster itu sendiri dilakukan dengan cara menemukan share frase antar dokumen. Share frase itu apa toh? Share frase itu adalah frase yang muncul di banyak dokumen. Artinya si frase ini ada kemunculannya itu lebih dari pokoknya munculnya adalah di banyak dokumen. Dan untuk menemukan share frase ini digunakanlah struktur suffix tree, ya, suffix tree. Begitu. Nah, dengan menggunakan struktur data ini, maka setiap dokumen akan direpresentasikan menjadi satu kalimat. Begitu. Nah, untuk menemukan sebuah base cluster dapat dilakukan dengan cara membuat suatu invert index dari frase untuk semua dokumen. Kita ketemu lagi dengan kata index. Lalu invert index itu apa sebetulnya? Jadi begini, dokumen teks yang sudah bersih tadi, kemudian kita akan lihat token-token yang dihasilkan. Lalu kita cek token-token mana yang muncul di banyak dokumen, ya. Token-token mana yang muncul di banyak dokumen.
begitu. Lalu kemudian kita hitung frekuensinya berapa, frekuensi kemunculannya itu berapa, ya. Nah, token-token atau frase yang banyak muncul di banyak dokumen, itu dapat kita pergunakan sebagai base cluster. Selanjutnya, setiap base cluster itu akan dihitung skornya, ya. Akan dihitung skornya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita akan menggunakan persamaan 1. Yang mana bila skor sebuah base cluster itu disimbolkan sebagai SB, maka SB itu didapatkan dari mengalikan jumlah dokumen yang terdapat pada cluster B dikalikan dengan jumlah kata yang menjadi penyusun cluster P. Oke. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah langkah untuk menggabungkan sebuah base cluster ke dalam suatu cluster. Jadi base cluster yang kita dapatkan di langkah yang kedua itu belum merupakan suatu cluster final, ya. Belum merupakan suatu cluster final. Bisa saja dia kemudian digabungkan dengan cluster yang lainnya, begitu. Mengapa demikian? Karena ternyata dimungkinkan terjadinya overlapping antar cluster. Apa maksudnya? Yaitu sebuah dokumen itu bisa terdapat pada lebih dari satu base cluster. Ya, bisa terdapat lebih dari satu base cluster. Untuk itulah, karena terdapat overlapping itu, maka kita perlu kemudian menghitung similarity atau kesamaan antar base cluster, yang mana perhitungan itu didasarkan pada jumlah dokumen yang overlap. Nah, adanya overlapping dokumen ini didasarkan karena apa? Karena sebuah dokumen itu bisa saja memiliki lebih dari satu topik, sehingga kemudian apa? Dokumen itu bisa memiliki lebih dari satu frase yang dipergunakan secara bersama-sama. Maka kemudian perlu dicek bagaimana kesamaan atau similarity-nya, begitu. Nah, untuk menghitung similarity ini, untuk menghitung kesamaan antar base cluster, kita pergunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Ya, persamaan 2 kita lihat. Jadi BM irisan BN per BM lebih besar dari 0,5. Kemudian persamaan yang ketiga, BM irisan BN itu per BN lebih besar dari 0,5. Kita lihat yang di bagian pembilang ini sama ya, BM irisan BN. Sementara di bagian penyebutnya itu berbeda, yaitu BM dan BN. Di mana irisan BM dan BN ini adalah merujuk kepada jumlah dokumen yang overlap terhadap base cluster BM dan base cluster BN. Artinya ini merujuk kepada jumlah dokumen yang merupakan anggota base cluster BM, namun juga anggota base cluster BM. Begitu. Sementara BM dan BN merupakan jumlah dokumen yang ada dalam base cluster BN dan BN masing-masing, ya, masing-masing. Begitu. Nah, kemudian setelah kita gunakan persamaan 2 dan persamaan 3 tadi, kemudian kita cek, ya. Di situ terdapat nilai 0,5. 0,5 itu apa toh? 0,5 itu adalah threshold atau batasan. Batasan ini digunakan untuk menyatakan similarity, ya. Kenapa 0,5? Karena 0,5 itu adalah nilai tengah dari 0 sampai 1. Nilai tengahnya adalah 0,5. Dua buah base cluster itu dikatakan memiliki similarity, memiliki kesamaan jika apa? Jika hasil dari persamaan 2 dan persamaan 3 itu dua-duanya nilainya adalah lebih dari 0,5. Jika
dua-duanya bernilai lebih dari 0,5, maka dikatakan dia bernilai 1 atau bernilai benar atau true, dan dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya itu memiliki similarity dan kedua base cluster itu dapat dikatakan terhubung. Sementara jika hasil dari persamaan 2 dan persamaan 3 tadi itu salah satunya bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah, maka similarity-nya bernilai 0 dan dapat dikatakan bahwa kedua base cluster itu tidak terhubung. Jadi ini adalah secara konsep, ya. Secara konsep kita tahu terdapat 3 langkah untuk mengklaster dokumen menggunakan algoritma STC. Nah, selanjutnya untuk lebih memperjelas pemahaman Anda terhadap bagaimana clustering dokumen menggunakan algoritma STC itu, kita akan berikan sebuah contoh. Nah, misalnya saja diketahui dokumen sebagai berikut. Diketahui data sebagai berikut. Terdapat 5 buah dokumen, ya, dokumen teks, dokumen 1 sampai dokumen 5. Masing-masing memiliki teksnya sendiri-sendiri. Nah, kita lihat. Teks yang terdapat pada setiap dokumen ini adalah teks yang sifatnya belum terstruktur. Mengapa dikatakan belum terstruktur? Karena didapatnya terdapat kata yang berimbuhan, terdapat juga kata yang merupakan kata termasuk sebagai stop word, misalnya kata untuk, kata bahwa itu dapat dianggap sebagai stop word atau kata yang perlu kita hilangkan, begitu. Dan di setiap dokumen ini, di dokumen 1 dan sampai dokumen 4 ini terdapat kata-kata yang memiliki imbuhan seperti mengeluh, melakukan, menstabilkan, menyatakan, menjelang. Itu adalah kata-kata yang berimbuhan. Kata-kata yang berimbuhan itu perlu kita proses terlebih dahulu. Jadi ini akan kita lakukan pembersihan terhadap dokumen teks ini, atau dikatakan bahwa dokumen teks ini akan melewati tahapan text pre-processing terlebih dahulu. Nah, setelah melewati tahapan yang pertama, tahapan cleaning dokumen atau text pre-processing, maka didapatkanlah data teks sebagai berikut. Sorry, ini terdapat kesalahan ya di cleaning dokumen yang kelima ini. Seharusnya ini dia adalah kata laku ya. Karena apa? Karena melakukan itu adalah kata berimbuhan. Ada awalan me dan akhiran kan. Kita akan rubah dulu. Nah, kita sudah rubah ya. Jadi terdapat dihasilkanlah seperti ini. Ini adalah teks, data teks yang sudah kita bisa proses untuk tahapan selanjutnya. Nah, setelah kita memperoleh dokumen yang sudah bersih seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan base clusternya ya. Akan menentukan base clusternya. Wah, ini pun ada kesalahan di sini. Saya akan coba edit sebentar ya. Ini tidak. Ini harusnya laku. Oke. Baik. Jadi kita di tahapan kedua adalah menentukan base cluster menggunakan struktur data suffix tree. Jadi struktur data suffix tree itu ya sama seperti struktur data seperti model pohon begitu. Terdapat root ya, terdapat akar. Dan nanti terdapat percabangan-percabangan seperti ini ya, ini disebut sebagai cabang. Nah, setiap cabang ini mewakili satu frase, ini yang saya bold hitam ini mewakili satu frase atau satu base cluster. Ada, saya beli label A, label B, dan label C. Ada base cluster dengan frase harga beras. Mengapa kemudian harga beras itu dijadikan sebagai base cluster? Karena ternyata harga beras ini muncul di dokumen 1, dokumen 2, dan juga dokumen 3.
Berapa toh batasan frekuensi kemunculan untuk sebuah base cluster ya? Ini sebetulnya opsional ya, tergantung dari kebutuhan saja begitu. Kalau untuk mata kuliah untuk materi data mining ini saya biasanya menggunakan batasan misalnya minimal 3. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau saya gunakan 2 nanti base clusternya terlalu banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi saya menggunakan 3 batasan ya. Nah, harga beras ini karena muncul di 3 dokumen, maka saya jadikan sebagai sebuah base cluster. Nah, harga beras ini muncul di dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 dengan frekuensi kemunculan di masing-masing dokumen adalah 1, 1, dan 1 ya. Nah, kemudian cabang ini memiliki daun. Setiap daun ini menyatakan satu dokumen ya. Jadi, masyarakat keluh harga beras. Bulog laku pasar harga beras. Presiden nyata harga beras. Ini yang disebut sebagai kalimat ya. Nah, kemudian yang kedua ini base cluster B. Ini frasenya adalah frase Bulog. Kenapa frase Bulog? Frase Bulog ternyata muncul di 3 dokumen. Dokumen apa saja? Dokumen 2, dokumen 4, dan dokumen 5 dengan frekuensi 1, 1, dan 1. Dan ini adalah daun yang dimiliki oleh cabang base cluster B. Bulog laku operasi pasar harga beras stabil. Bulog nyata stok harga beras aman jelang Ramadan. Bulog laku cuci gudang ya. Dan yang terakhir adalah base cluster C. Base cluster C ini frasenya adalah beras. Mengapa demikian? Karena beras ternyata muncul di 4 dokumen, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4 dengan masing-masing frekuensi kemunculan adalah 1, 1, 1, dan 1. Oke. Ini adalah daun untuk base cluster beras. Nah, dari base cluster ini selanjutnya kita akan menghitung skor masing-masing base cluster ya. Di sini base cluster harga beras ini dia munculnya di mana? Dokumen 1, 2, dan 3. Terdapat 3 dokumen. Jumlah kata yang menyusun harga beras ini adalah 2 kata, yaitu harga dan beras. Maka skor yang bisa kita dapatkan adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Sementara base cluster Bulog ini muncul di dokumen 2, dokumen 4, dan dokumen 5. Jumlah dokumennya adalah 3. Tapi jumlah penyusun katanya hanya 1, maka dia skornya adalah 1 dikali 3 sama dengan 3. Sementara beras itu muncul di 4 dokumen, yaitu dokumen 1, 2, 3, dan 4. Yang mana jumlah katanya hanya 1, yaitu beras saja. Maka skornya adalah 1 dikali 4. Apa toh gunanya kita menghitung skor ini? Guna dari perhitungan skor ini adalah pada saat kemudian kita menentukan klaster final, nantinya klaster yang ditempatkan di paling atas, urutan paling tinggi, paling atas adalah klaster yang memiliki skor paling tinggi. Sementara skor yang rendah itu akan ke bawah. Jadi akan terurut berdasarkan skor yang tertinggi sampai skor yang terendah. Begitu. Mengapa demikian? Ya karena skor yang memiliki nilai nilai tinggi itu dikatakan dia sebetulnya adalah merupakan topik yang paling sering dibicarakan. Semakin tinggi skornya, maka dikatakan dia memiliki kesesuaian dengan topik yang sedang dibicarakan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat, setelah kita dapatkan 3 buah base cluster ini, kita akan ngecek masing-masing base cluster ini. Apakah terdapat similarity atau kesamaan antara masing-masing base cluster ini? Kita lihat sekarang. Kita lihat similarity antara base cluster harga beras dan Bulog ya. Harga beras ini munculnya di 3 dokumen, yaitu dokumen 1, 2, dan 3. Sementara base cluster Bulog ini hanya muncul di dokumen 2, 3, dan 5.
Dan ini terdapat kesamaan, yaitu irisan antara dua klaster ini, yaitu dokumen 2. Jumlah dokumen yang menjadi irisan hanya satu dokumen saja. Sehingga kemudian bisa kita hitung similarity-nya. Kita lihat similarity berdasarkan harga beras. Itu nilainya adalah 1/3 sama dengan 0,3. Sementara similarity berdasarkan base cluster Bullock juga 1/3 sama dengan 3. Nah, karena kedua persamaan itu bernilai false, maka dapat dikatakan bahwa base cluster harga beras dan Bullock itu tidak memiliki hubungan dan dapat dianggap sebagai klaster yang terpisah. Begitu. Selanjutnya kita akan cek antara base cluster harga beras dan base cluster beras. Base cluster harga beras ini memiliki 3 buah dokumen, yaitu 1, 2, dan 3. Sementara beras dia memiliki 4 dokumen anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, irisannya adalah 3 dokumen. Ini yang saya beri warna merah ini adalah irisan, ya. Jumlah dokumennya adalah 3 yang menjadi irisan. Maka kemudian persamaannya adalah sebagai berikut. Kita lihat persamaan 2. BM irisan BN per BM itu sama dengan 3, ini jumlah irisannya, per 3. Kenapa 3? Ini cukup jumlah dokumen pada harga beras, base cluster harga beras adalah 3. Sehingga similarity-nya adalah 3/3 sama dengan 1 jika dilihat dari sudut pandang harga beras. Tapi jika dilihat dari sudut pandang beras, maka similarity-nya menjadi BM irisan BN per BN. 3/4. 4 ini adalah menyatakan jumlah dokumen anggota pada base cluster beras. Hasilnya adalah 0,7. Dua-duanya ini adalah lebih besar dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan kedua persamaan ini bernilai true. Nah, karena kedua base cluster itu dikatakan saling bernilai true kesamaannya, maka dapat dikatakan keduanya saling terhubung, sehingga kemudian dua-duanya dapat digabung menjadi satu klaster, yaitu harga beras, beras. Mengapa kemudian harga beras ini ditaruh di paling depan? Ya karena base cluster harga beras ini skornya lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor dari beras, ya. Nah, kemudian kita cek antara base cluster Bullock dengan beras, ya. Base cluster Bullock dengan beras. Kita lihat dokumen yang menjadi anggota masing-masing. Bullock itu anggotanya adalah dokumen 2, 4, dan 5. Sementara beras dokumennya adalah yang menjadi anggota adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat bahwa hanya dokumen 2 dan dokumen 4 saja yang overlap di dua base cluster ini, muncul di dua dokumen ini. Maka BM irisan BN itu sama dengan 2. Nah, Bullock ini memiliki jumlah dokumen anggota sebanyak 3, maka BM irisan BN per BM itu sama dengan 2/3 atau 0,7. Tetapi BM irisan BN per BN itu sama dengan 2/4. Mengapa 4? Karena jumlah anggota base cluster beras adalah 4 dokumen, sehingga didapatkan nilainya adalah 0,5. 0,5 tidak memenuhi syarat. Maka dua persamaan di atas ini, yang atas ini bernilai true, persamaan 2 ini bernilai true, sementara persamaan 3, persamaan yang bawah ini bernilai false. Maka kedua base cluster itu dapat dikatakan tidak saling terhubung. Nah, dengan demikian didapatkanlah base cluster sebagai berikut ini, ya. Kita tadinya memiliki 3 buah base cluster, yaitu harga beras, beras, dan Bullock. Tetapi kemudian setelah melewati tahapan ketiga, didapatkanlah 2 final cluster, yaitu harga beras, beras, dengan anggota dokumen 2, 1, 2, 3, dan 4. Sementara final cluster selanjutnya adalah cluster Bullock, yang anggotanya adalah 2, 4, dan
Jadi inilah contoh clustering dokumen menggunakan algoritma STC. Mudah-mudahan dengan contoh yang diberikan ini Anda semakin jelas, semakin paham ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi nanti di pertemuan secara luring kita akan bahas dengan latihan-latihan. Dan kira-kira materi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di materi-materi video-video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.